sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal TKP yang keluar di tahun kemarin teman-teman ya, yaitu di tahun 2019, yang mana ini berdasarkan pengalaman kita kemarin pada tahun lalu. Dan teman-teman nanti kalau misalkan ingin mendapatkan modul serta grup diskusi baik di Telegram maupun di WhatsApp, bisa nanti dapatkan di link deskripsi akhir video ini teman-teman ya. Maka dari itu jangan sampai skip video ini, karena di tengah-tengah video ada banyak tips yang akan kami bagikan terkait cara menjawab soal TKP yang sering keluar di tahun 2019, dan kita yakin juga nanti dia akan keluar di tahun 2021 ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita coba langsung aja untuk membahas soal, mulai dari soal nomor 1. Kita bacakan di sini. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pimpinan pada perusahaan tersebut adalah A. Memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Menggunakan teknologi informasi yang lain dan yang sekiranya dapat membantu perubahan bagi perusahaan. C. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. Dan E. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Oke teman-teman, silakan untuk soal ini bisa teman-teman nanti jawab ya, atau bisa juga di dalam hati boleh. Oke, kita langsung cek mendapatkan poin 5 dari soal TKP yang sering keluar ini. Kita lihat, yaitu A teman-teman. Memberi motivasi diklat seluruh anggota untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Kenapa demikian? Karena ini bagaimana kita menggerakkan orang lain. Kemudian yang mana organisasi itu dukungan terhadap bawahannya. Permasalahan penggunaan teknologi informasi tidak membawa perubahan pada kinerja. Maka dalam hal ini sebagai pimpinan, Anda harus mencari tahu penyebabnya, karena sifat teknologi itu pasti mempercepat proses kinerja. Mungkin karyawan belum mahir dalam teknologi sehingga opsi yang memberikan yang paling solusi yang tepat adalah yaitu A teman-teman. Ya, karena di sini teknologi informasi itu memang tidak bisa kita pungkiri, hampir semua kita harus bisa. Apalagi di zaman pandemi ini merupakan kewajiban kita sebagai baik itu guru maupun karyawan dan lainnya untuk jangan sampai kita melek teknologi. Kita lihat di opsi B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Nah ini cukup bagus karena dapat poin 3 teman-teman ya, yang B ini. Nah, ada istilahnya usaha di sana. Kemudian yang C ini mendekati yang A, dapat poin 2, menggunakan teknologi informasi yang lain sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Yang D ini tidak mau teman-teman ya, ini dia menghindar. Ini dapat poin berapa? Dapat poin 2 ya, sorry, dapat poin 2. Ini yang C tadi dapat 4 ya, mohon maaf. Nah kemudian yang E dapat poin 1, dia tidak mau menggunakan teknologi. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next dan lanjut ke soal dan pembahasan nomor 2. Kita lihat di sini. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru di kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan Anda tidak bisa bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir.
Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen Anda, melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita lihat. A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluan kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Dan E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru Anda absen. Oke, silakan teman-teman. Sebelum kita lihat jawabannya, teman-teman bisa tebak-tebak dulu nih jawabannya yang mana. Oke, kalau sudah, kita bisa cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini teman-teman bahwa ini merupakan orientasi pelayanan. Bagaimana kita adalah mengutamakan pelayanan kita terhadap pelanggan maupun orang yang membutuhkan pelayanan kita. Nah, indikatornya memberikan bantuan penerimaan layanan dengan segera. Anda hampir terlambat kan? Ya, ini hampir terlambat, bukan sudah terlambat. Sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan. Ya, maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arah. Jika Anda membantu orang yang Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda. Kecuali kalau misalkan dia diantarkan atau dia diajarkan, itu mungkin teman-teman tidak bisa memilih yang opsi A ini teman-teman ya. Karena itu butuh waktu. Tapi kalau Anda menunjukkan arah, Mbak silahkan arah ke sana. Nah, itu kan tidak butuh banyak waktu. Tinggal diarahkan ke situ, baru Anda bisa melakukan absen. Sehingga opsi A adalah opsi yang paling tepat. Kalau misalkan menyuruh menunggu satpam itu belum hadir, itu menghabiskan waktu. Sedangkan pelayan ini atau karyawan yang butuh pelayanan ini, dia butuh segera teman-teman ya, tidak etis. Sehingga memang B ini dapat poin bagus teman-teman ya. Mungkin karena satpamnya akan hadir beberapa menit, tapi itu juga kurang pas. Yang C dapat poin 3, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. Nah, kalau misalkan teman-teman menanyakan keperluannya, otomatis waktu Anda absen akan telat karena menggunakan teknologi dalam absennya. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat di poin D. Poin D mengajak ibu itu ikut kamu absen sehingga menanyakan keperluan untuk mengantarkannya. Nah, sedangkan ibu ini juga lagi butuh teman-teman ya, butuh segera begitu, sehingga opsi D ini dia mendapatkan poin 2. Next, lalu yang E, mengantarkan tempat yang dituju. Ini sangat salah sekali. Anda akan kehilangan absen Anda sehingga Anda tidak hadir pada opsi jika mengambil yang opsi E ini. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next. Lanjut ke soal pembahasan nomor 3. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua ya, suami Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemani dia ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? Ingat ya, ini atasan yang mengajak Anda. A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. C. Melaporkannya atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Oke, silakan. Kita lihat mana opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini. Silakan jawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh teman-teman. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek, jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kinerja. Kenapa? Karena di sini adalah bagaimana Anda itu menunjukkan profesionalisme dalam bekerja.
indikatornya tanggung jawab teman-teman ya, dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus diselesaikan sebelum Anda cuti ya, sebelum Anda cuti, lalu atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan pekerjaan sekaligus makan. Selesaikan pekerjaan kita dulu. Nah, ini karena akan cuti beberapa minggu, karena pekerjaan itu harus diselesaikan, tentu kita harus profesionalisme. Sehingga C merupakan opsi yang paling tegas dan tentu menunjukkan kita profesional. Kita lihat yang A. Yang A ini dapat poin 3. Yang menyetujuinya segera ke kantin. Langsung ke kantin. Itu otomatis pekerjaan teman-teman juga nanti akan terbengkalai. Bahkan bisa jadi tidak bisa cuti untuk menjenguk mertuanya. Nah, kemudian yang B menyelesaikan tugas-tugas penting lebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin menuju panggilan atasan. Ini hampir cukup profesional sehingga dapat poin 4. Kemudian yang D ini dapat poin E. Ini kurang bagus teman ya, kurang etis, tidak sesuai dengan etos kerja kita. Yang E juga mirip dengan yang D, sehingga dapat poin 2, ini dapat poin 1. Tiap kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas dan kalau belum jelas bisa tinggalkan di kolom komentar nanti. Next, kita lanjut di soal pembahasan nomor 4. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat nih, ada kata sangat ya, sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Ada kata tidak ya? Oke. Maka yang akan Anda lakukan, A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir, akan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Dan E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Oke, silakan. Saya rasa teman-teman tahu jawabannya ya untuk opsi ini, seandainya Anda berada persis seperti posisi beliau. Oke, sehingga kita tahu jawaban yang paling tepat adalah yaitu D, yaitu datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Kenapa? Ini merupakan topik kemampuan beradaptasi teman-teman. Indikatornya kita mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun, tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Permasalahannya kan undang di pesta anak-anak nih, kemudian Anda tidak menyukai anak-anak sedangkan teman Anda mengharapkan hadir Anda dan itu merupakan teman dekat Anda teman-teman. Nah, sehingga opsi D itu dalam kondisi Anda dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kemudian hadir dan ikut acara itu sampai selesai dalam menghargai rekan teman Anda. Opsi D yang paling tepat. Sudah jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor terakhir, yang mana pada soal ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya untuk soal nomor 5 ini, dan silakan nanti ke teman-teman untuk mendapatkan versi lengkapnya bisa ambil di link deskripsi video ini dan bisa juga gabung di grup WhatsApp, grup Telegram CPNS 2021 sudah kami siapkan di link deskripsi video ini. Tapi ketika teman-teman merasa terbantu, mohon jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, serta komentarnya di bawah untuk menjawab soal nomor 5 ini. Oke, kalau sudah paham kita next lanjut ke pembacaan soal nomor 5. Oke, teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping memanfaatkan, ternyata juga banyak hal negatif yang timbul oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan. Kemudian, jika dibiarkan begitu saja, bagaimana sikap Anda sebagai pimpinan di perusahaan tersebut? Oke. A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkannya pada perusahaan. B.
menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. D. Akan mempelajari membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. Dan E. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Oke, silakan kami harapkan dijawab pada kolom komentar ya. Sertakan nomor WhatsApp Anda untuk kami kirimkan juga versi lengkapnya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, thank you, syukron untuk soal dan pembahasan TKP CPNS 2021 ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, sukses bareng bersama channel Situs Sudah Kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.